Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur alhamdulillah marilah kita senantiasa panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan hidayahnya pada kita semua pada hari ini masih kita diberi nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita masih dapat berkumpul kembali bersama dalam majelis taklim kajian Muslimah Jabalus Salam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat Allah, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya selalu mendapat syafaatnya pula di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah kita buka pada kajian muslimah pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dan dilanjutkan dengan tausiah kepada Ustadz Agus Khairul Huda Aksi. Kami persilahkan dengan tema jenis-jenis talak. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi Gomaro safwata ibadih bila ta'ifi taksisin taulan wa amtinana wa allafa baina kulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana wa naza'al gilla min sudurina fadilna fid dunya asdiqa'a wa ikhwana wa fil akhirati rufaqa'a wa khillana. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin kaulan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bi qawlihi a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat yang tak terukur dari Sang Ilahi Rabbul Ghafur, yang mana Allah masih berkenan memberikan kenikmatan, baik nikmat iman maupun nikmat hidayah, sehingga kita dapat kembali berkumpul dalam majelis ilmu yang penuh barokah, dalam keadaan sehat walafiat, menggapai ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah hari ini kita dapat kembali berkumpul walaupun jumlahnya unyu-unyu, tapi tidak mengurangi semangat kita untuk bertolabul ilmi, menimba ilmu. Dan tentunya ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan pada kita, di mana Allah masih memilih kita untuk dapat hadir. Ya, sering saya bilang pengajian itu jangan dilihat dari jumlahnya, tapi lihatlah dari berapa berat bobot badannya. Walaupun jumlahnya sedikit, tapi masya Allah ini yang datang bodinya sehat-sehat. Ya, sehat, saya nggak bilang gemuk ya, sehat, agak gemoy dikit.
Baik teman-teman yang dimuliakan Allah, kajian kita yang terakhir kemarin mengenai tentang talak bain kubro. Sugro apa kubro kemarin Bu, yang terakhir? Yang Ibu catat terakhir, kan kita kemarin sempat membahas kurban dulu ya. Yang terakhir tentang apa Bu? Kemarin sudah membahas talak bain kubro. Berarti untuk pembagian talak berikutnya kita akan membahas talak dibagi menjadi dua. Ada yang pertama sunni, yang kedua bid'ah. Ya, ada yang pertama sunni, yang kedua adalah bid'ah. Sunni itu diambil dari kata sunnah Bu ya. Sedangkan bid'ah itu diambil dari kata bid'ah. Jadi memang ini merupakan dua hal yang berbeda. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami mempertegas kembali ada yang pertama namanya sunni dan yang kedua namanya bid'ah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah, sesuai dengan kata sunnah ya berarti mengikuti sunnahnya Rasulullah. Sedangkan talak bid'ah adalah talak bid'ah, talak yang diharamkan oleh Allah. Kita akan bahas yang pertama talak sunni terlebih dahulu. Apa talak sunni ini? Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu talak yang dilakukan ya sesuai dengan perintah Allah dan perintah Rasulnya dengan cara yang diizinkan oleh syariat, dengan cara yang diizinkan oleh syariat. Nah ini tercermin pada dua perkara Bu. Yang pertama adalah mentalak istrinya dalam kondisi suci. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah talak tersebut di masa suci tersebut sang suami belum melakukan hubungan suami istri kepada istrinya. Ya, jadi Ustadz ulangin lagi, yang pertama ketika seorang suami menceraikan istri dalam kondisi suci. Berarti nanti lawan katanya apabila suami mentalak istri dalam kondisi haid begitu. Ya, apabila seorang suami mentalak istri dalam kondisi haid atau dalam kondisi nifas, berarti secara otomatis ya Bu ya, itu masuk dalam kelompok talak apa tadi Bu? Bid'ah. Ya. Nah, talak yang sunni itu ternyata menuntun kita untuk tidak boleh mentalak istri dalam kondisi haid. Jadi sebenarnya mentalak istri dalam kondisi haid itu hukumnya tidak boleh. Nah, ini banyak orang keliru di sini. Mereka mengatakan bahwa talak wanita haid nggak apa-apa. Malah yang lebih terkenal itu katanya tidak boleh mentalak istri dalam kondisi hamil. Sering dengar gitu Bu. Itu malah keliru. Mentalak istri dalam kondisi hamil secara syariat ini yang kita bahas sekali lagi syariatnya ya, bukan perasaan. Kalau perasaan itu nanti masuk dalam adab dan etika. Secara hukum talak dalam kondisi hamil diperbolehkan. Makanya ada nanti dalam bab masa idah, ada idahnya wanita yang hamil Bu. Nanti kita jelaskan insyaallah. Berarti kalau ada talak masa idah wanita hamil sama dengan ya memang diperbolehkan, kan begitu logikanya ya, untuk mentalak istri dalam kondisi hamil. Walaupun nanti secara adab etika ya bahasa kita yombok yoho, jangan dicerai dulu sampai lahiran. Misal contoh begitu. Ya, itu kan berkaitan dengan apa tadi namanya? Berkaitan dengan etika dan anjuran. Tapi kalau berkaitan dengan hukum, mentalak wanita dalam kondisi hamil itu memang diperbolehkan. Nah, justru yang nggak boleh itu ternyata mentalak istri dalam kondisi haid. Nah, ini yang tidak banyak orang tahu. Itu tadi masuk dalam kelompok mentalak istri dalam kondisi haid, masuk dalam kelompok talak apa tadi Bu?
bid'i. Berarti agar talak itu menjadi sunni, ya talak itu dilakukan dalam kondisi suci. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama, teman-teman yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tadi, apabila istrinya sudah dalam kondisi suci, maka tidak boleh digauli. Kalau memang dia mau menceraikan istrinya, nanti jangan udah kondisi suci, kan misalnya ini haid, mau ditalak tadi kan katanya nggak boleh, tahan dulu nunggu suci. Nah udah suci ini mestinya langsung ditalak, kalau memang niat talak tentunya ya. Nah ketika suci ternyata dia bilang tak gauli dulu, hitung-hitung ini salam perpisahan ya Bu, kenang-kenangan terakhir. Nah ini mohon maaf keliru, karena kalau digauli berarti di masa suci yang sudah digauli nunggu lagi nanti masa haid baru masa suci berikutnya, ya baru boleh dicerai. Jadi ibu paham gak sih maksudnya Allah begini itu apa? Ibu ngerti? Itu maksudnya mempersusah proses talak. Dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi, abghadul halali ilallahi at-talak. Perkara halal yang paling dibenci Allah itu adalah talak. Jadi talak itu halal tapi dibenci. Nah bukti kalau Allah membenci talak ya ini tadi. Kenapa sih Islam gak langsung bilang talak itu gak boleh gitu kan, selesai sudah Pak Ustadz. Mohon maaf Bu ya, ciri-ciri agama yang benar itu tidak akan bertabrakan dengan fitrahnya manusia. Fitrahnya manusia, ibu tahu fitrah? Karakter dasar. HP itu fitrahnya buat nelpon Bu, itu namanya karakter dasarnya HP. Kalau ada HP bisa buat kamera, HP bisa buat nonton film, itu fitur tambahan. Nah manusia itu juga punya bawaan dasar, fitrahnya manusia itu memiliki keinginan atau hasrat seksual. Maka agama manapun yang melarang pengikutnya untuk berhubungan, untuk menikah, berarti itu bertentangan dengan fitrah. Fitrahnya manusia itu ya pengen menikmati dunia. Agama manapun yang ngajarin umatnya nggak boleh cinta dunia, pokoknya akhirat aja, di gua aja, semedi aja, itu pasti bertentangan dengan kebenaran. Jadi gitu modelnya Bu. Nah salah satu fitrah manusia itu adalah berpisah. Ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Nah maka Islam tidak mau memberi ajaran yang semu. Islam pengennya ajarannya itu yang detail, yang clear, yang jelas. Maka Islam tidak mau melarang orang bercerai. Ya, gini aja faktanya, semua agama kan rata-rata melarang pengikutnya untuk bercerai ya. Faktanya di lapangan ada yang bercerai enggak Bu? Misalnya agama A melarang bercerai, tapi pengikut agama A itu kira-kira ada yang bercerai enggak? Ya pasti banyak. Enggak mungkin. Ya walaupun mereka berdalih apa yang disatukan oleh tangan Tuhan tidak akan dipisahkan dengan tangan manusia. Itu idealnya begitu. Tapi kita ini bukan hidup dalam dunia khayal. Kita ini hidup dalam dunia nyata. Realitanya manusia kalau udah menikah itu ada titik di mana kedua-duanya memang sudah tidak memiliki rasa, nggak ada cinta Bu. Nah selama cerai itu dilakukan dengan aturannya, dengan urut-urutannya, ya nggak ada masalah. Islam tidak melarang, tapi Islam mengatur. Jadi satu sisi boleh cerai, tapi supaya cerai itu tidak bias, maka dibuatlah aturan-aturan oleh Allah sehingga cerai itu kayak susah gitu loh. Ini mohon maaf ya, out on the topic dikit biar nyambung. Sebenarnya berkaitan juga dengan tema kita, tapi saya mau runtut dari awal bukti kalau Islam itu membenci perceraian. Artinya Islam itu nggak mau kita tuh cerai, walaupun Islam memperbolehkan. Kenapa Islam memperbolehkan? Karena itu fitrah. Itu fitrah Bu. Ya, teman-teman yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih contoh.
bukti kalau Islam membenci cerai. Ya, satu, Islam memakruhkan cerai tanpa sebab, bahkan mengharamkan apabila berpotensi menimbulkan perbuatan zina. Jadi cerai tanpa sebab itu kayak, aku cerai kamu, kenapa? Ya aku nggak suka aja, sudah nggak ada cinta. Itu di dalam Islam hukumnya makruh. Bahkan kalau saya ngomong begitu dan saya tahu saya hidup dengan kondisi mudah berzina, contoh, circle saya itu circle perempuan-perempuan yang free, yang tidak berhijab, dan saya beberapa kali udah mendapatkan godaan dari beberapa wanita. Ya begitulah resiko sebagai ustadz yang tampan. Ya, ibu kalau mau muntah, muntah aja bu, ya, jangan ditahan-tahan begitu. Ya, nggak apa-apa ibu, muntah aja. Dulu istri saya awalnya juga begitu. Jadi teman-teman, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, senang saya kalau godain anak muda itu menimbulkan fitnah. Kalau godain emak-emak begini menimbulkan musibah, ya. Jadi teman-teman, ibu-ibu, kalau saya tahu dengan saya bercerai, saya punya potensi zina, malah itu cerainya hukumnya apa tadi? Haram. Itu poin satu. Poin dua, Islam memberikan trap sebelum bercerai. Ada namanya bab nusus itu, ya. Gak tahu kita udah pernah belajar apa belum, Allahu a'lam. Yang jelas, yang pertama dinasihati dulu. Fa'idhuhun, dinasihati. Ini belajar gini ini harusnya bapak-bapak ini, ya, bukan ibu sebenarnya. Habis dinasihati nggak mempan, maka wahjuruhunna fil madaji, pisah ranjang. Jadi ranjangnya berpisah. Kemudian dipisah ranjang itu harusnya perempuannya sadar. Tapi dasar di perempuan nggak jelas. Pisah ranjang bukannya sedih, malah yes, bebas piket aku malam ini. Nah perempuan yang kayak gini namanya perempuan GJ. Apa GJ? Nggak jelas. Nah ibu-ibu, bu, perempuan yang kayak begini nanti naik level namanya wadribuhun, pukul mereka. Pukul mereka. Diperbolehkan dipukul dengan batasannya, ya. Saya nggak jelaskan di sini, nanti keluar tema kita, Bu. Tapi yang jelas boleh memukul dengan catatan tidak membahayakan. Udah dipukul masih nggak sadar juga. Dicerai tat? Belum. Padahal dipukul itu udah parah kan? Belum. Apa? Fase mediasi. Fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Maka ada satu utusan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Ya, satu utusan dari pihak laki-laki maupun dari pihak perempuan. Teman-teman yang dimuliakan Allah, memediasi. Nanti si laki bawa ustadz, si perempuan bawa ustadzah, ngobrol, maunya apa? Tetap bercerai. Malah ustadz-ustadzanya malah jatuh cinta. Jadi teman-teman, kok kalau sama-sama single kenapa enggak, ya kan? AO ya. Hidupmu itu lu seudon aja. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini tentu menjadi pembelajaran, ya, untuk kita bersama dari apa yang Ustadz jelaskan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ nanti sudah mediasi. Nah, kalau nggak ada solusi, apa mau dikata? Ya Bu, ya. Di setelah cerai baru diperbolehkan. Berarti ada 4 fase loh sebelumnya. Nggak main-main itu. Ya Bu, ya. Ada 4 fase. Di teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 4 fase di mana kita bisa melihat, ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di 4 fase tersebut harusnya sebenarnya itu nggak sampai pada cerai mestinya kalau memang masih ada cinta. Tapi kalau memang cinta itu udah nggak ada, ya teman-teman yang dirahmati Allah, apa mau dikata? Sehingga teman-teman
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu ini menjadi sebuah pembelajaran ya bagi kita dari apa yang Ustaz jelaskan tadi, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali dari apa yang Ustaz jelaskan, kembali dari apa yang Ustaz paparkan, itu poin yang kedua. Dan yang ketiga ya ini yang kita bahas ini tadi. Bukti kalau Islam membenci perceraian, ada aturan kapan menceraikan istri. Orang yang nggak ngerti hukum, ya, orang yang nggak ngerti hukum, bawaannya apa? Bawaannya cuma begini, cerai mah kapan aja, selama kita nggak suka ya cerai istri, selesai. Nah itu namanya meramput. Do you know about meramput? Oh my God. Ternyata cerai itu ada aturannya loh, sampai diatur, sampai ada sunni, ada bid'i. Ya, ada sunni, ada bid'ah. Jadi artinya ini nggak main-main. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mau nyerah istri kondisinya haid, astagfirullah, enggak jadi. Sabar dulu, entar dulu. Loh, dalam masa sabar ini, Bu, itu kan bisa jadi terjadi berubah pikiran toh. Oke. Habis itu apa lagi, Bu, yang terjadi, Bu? Nunggu sampai masa suci. Masa suci mau cerai istri, ternyata istri kalau hamil tadi kan boleh dicerai, ini baru datang nih, kelihatan nih. Kelihatan baru datang itu. Tadi sepakat sudah ya bahwa wanita hamil boleh dicerai tadi ya. Nah, ketika masa suci ternyata istrinya lagi masak, pakai dasarnya robek bagian belakang. Dalamnya lautan, ada yang tahu. Dalamnya sarung, siapa yang tahu? Niat hati mau mencerai, tapi melihat ada yang wow, akhirnya menyala abangku, ya. Malah digauli istrinya. Berarti masa suci itu nggak boleh dicerai. Nunggu masa suci berakhir, nunggu haid lagi, baru suci berikutnya. Jeda yang panjang ini kan membuat otak berpikir. Udah, ini yang ketiga berarti. Nah, tanda bukti kalau Islam melarang bercerai. Yang keempat, Bu, ini lanjutan dari tadi itu loh, Bu. Yang bukti kalau Islam tidak menyukai cerai. Kalaupun akhirnya sudah terjadi cerai, itu pun diberi jeda yang namanya masa iddah. Nanti kita pelajari, iddah belum dipelajari. Di mana di masa iddah ini, ibu-ibu, di dalam masa iddah ini ibu diberi waktu jeda untuk berpisah dengan suami dalam status masih bersuami. Jadi masa cerai di dalam masa iddah itu ibu masih punya suami loh. Ibu udah tercerai, tapi ibu masih bersuami. Buktinya ibu punya suami apa? Haram ibu menerima pinangan dari laki-laki manapun. Ya, sebagaimana ibu bersuami terus menerima pinangan laki-laki lain kan haram, sama begitu. Dan suami masih wajib menafkahi istrinya di masa iddah seorang istri. Tuh kan, ilmu-ilmu kayak gini ini tidak paham. Orang aku cerai. Istri udah bawa tas keluar menunduk sambil hujan turun. Judulnya Azab Ilahi. Kan begitu tuh. Kenapa sih Indonesia tuh kalau keluar rumah pasti hujan, Bu ya? Ibu sadar gak sih? Dan dokternya tuh nyebelin setiap ngobatin orang. Kami sudah berusaha maksimal, Pak, tapi Tuhan berkehendak lain. Selalu begitu kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka berangkat dari yang Ustaz sampaikan tadi, itu di dalam masa iddah, ibu sadar nggak sih kenapa diberi masa iddah? Gini, Bu, orang tuh kadang-kadang tidak sadar kenikmatan, kecuali kenikmatan itu udah nggak ada. Ibu kan kayak gini sehat, mana nyadar nikmat sehat? Ibu baru nyadar nikmat sehat ketika ibu sudah sakit.
Ibu tuh kayak gini punya anak, ibu anggap kayak biasa aja, anak malah kadang-kadang nyebelin buat ibu. Pagi-pagi capek udah ngamburin rumah. Ibu anak ngamburin rumah, anaknya 3 mondok bareng-bareng di rumah sepi, nggak ada yang ngamburin, tuh pengen ada yang ngamburin rumahnya gitu, kangen, gitu. Jadi ibu termasuk, mohon maaf ya, sama Ustadz juga begitu. Ada Ustadz Agus, tapi biasa aja. Nanti kalau Ustadznya udah viral, Ustadz hari ini jadwal di Jabalus Salam, maaf Jabalus Salam yang mana ya? Cia. Susah ibu sudah. Jadi ibu-ibu. Kenapa bu? Udah jadi viral. Udah viral kok ya kan? Udah ceramah ke rumahnya artis juga kok ya kan? Jadi teman-teman, ini bukannya sombong ya, cuma sedikit takabur aja ya kan? Habis dia nyumpahin Ustadz nggak viral ya kan? Jadi habis mau sombong. Iya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, insya Allah nggak sombong lah, asalkan rutin ngirim daging kurban, dititipin Gojek. Jadi teman-teman, tapi betul itu, karena yang nawarin, Ustadz ini ada daging kami jatah gitu, emang kami nggak ngambil tuh, bukan sombong ya, kan nggak ada tenaganya. Ya sudah, kita di rumah aja. Ya ketepatan ada anak murid 1 yang stay di rumah. Ketepatan kalau Idul Adha kan Ustadz lebih banyak di luar juga, nggak di rumah ya. Di pondok, di masjid. Karena kita juga motong sapi kemarin di pondok. Alhamdulillah. 1 ekor. Kasihan bu ya. Itu pun dari uangnya anak-anak itu bu, ya nabung mereka. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini kembali dari apa yang Ustaz jelaskan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Bubu, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Di dalam masa idah itu Allah tuh mau ngasih pesan gini loh, woi laki-laki, kamu sombong punya istri, sekarang istrimu udah nggak ada, yang kamu rasain apa? Ya sepi. Istri, kamu sombong, biasa ada suami cuek-cuek aja, sekarang kamu sudah nggak ada suami, terus mau ngapain kamu? Ya kayak nggak ada. Begitu bu ya. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang terjadi. Jadi kita kayak merasa apa namanya ya, merasa kayak ya baru sadar gitu loh. Sebagaimana dikatakan oleh orang bijak, jika sudah tiada baru terasa. Jadi ibu kenapa sih bu? Karena nanti ngomong, cuma ada nadanya gitu aja, nyanyi. Siapa bilang nyanyi sembarang? Jadi ibu yang berbahagia, orang tuh gitu bu, nggak akan sadar nikmatnya. Kalau kita kumpul gini kan nggak ada nikmat. Ibu ngerasain masa COVID kemarin. Mau kumpul gini kan susah. Apalagi corongnya keluar. Ini datangin Satpol PP memang kita. Jadi kita pengajian udah kayak orang berzina gitu, diobrak-abrik gitu bu. Iya kan? Coba ibu bayangin, sekarang kita kumpul kayak begini, suruh datang pengajian, nggak mau datang. Alasannya apa? Efek liburan. Mantap. Jadi ibu-ibu yang berbahagia, jalan aja bu. Kalau kebaikan tuh gitu. Saya tuh sering bilang sama pengurus-pengurus pengajian, kalau ngaji itu nggak usah lebay, jalan terus aja. Kenapa? Karena pengajian itu yang dicari bukan ilmu. Kalau ilmu tuh di YouTube ada. Di YouTube ada. Ketik Jabalus Salam channel. Jangan lupa like, share, and subscribe. Jangan lupa juga Agus Khairul Huda Official. Ya, kayaknya kameranya gedean punya saya deh bu. Daripada punya masjid. Masjid pakai HP. HP-nya jadul lagi. Dasar nenek-nenek baper amat. Ya. Baik, jadi teman-teman yang berbahagia,
Itu tadi ya. Jadi lihat 4 poin tadi. Yang pertama tadi Islam memakruhkan bahkan mengharamkan. Yang kedua apa tadi Bu? Islam. Baik, terserah Ibu lah, capek saya ngomong. Kan sudah dicatat tadi kok pada bingung. Yang kedua tadi berkaitan bagaimana Islam memberi terap-terapannya untuk sebelum bercerai tadi. Ada yang namanya nusus tadi 4 tingkatan. Kemudian yang ketiga tadi adanya talak sunni dan bid'i untuk membuat orang jadi susah bercerai karena disyaratkan harus dalam masalah kondisi suci. Yang suci itu dia belum digauli. Dan yang keempat tadi itu yang saya bilang, adanya masa iddah. Jadi dari situ ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Ya, kalau kita ambil hikmah, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kembali ke tema kita lagi berarti ya. Tadi kita temanya membahas tentang talak sunni dan talak bid'i. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa talak ternyata dilarang di 2 keadaan tadi. Nah, pertanyaannya, Pak Ustadz, ada nggak dalilnya? Pak Ustadz dari tadi ngomong gini doang tapi nggak ada dalilnya. Oh ada Bu. Apa Pak Ustadz? Yang pertama adalah riwayat Nafi' diceritakan bahwa Ibn Umar pernah menceraikan istrinya. Ibn Umar pernah menceraikan istrinya. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Ibn Umar menceraikan istrinya di masa haid, bapaknya Ibn Umar siapa Bu? Ibn Umar tuh anaknya Umar, bapaknya siapa? Mikir tak lempar botol beneran, ibu baru tahu rasa lo Bu. Ibn Umar anaknya siapa? Siapa ya? Ya Umar lah. Astagfirullahaladzim. Ibn Umar itu artinya anaknya Umar. Sabar apa sih, itu nggak jelas kok sabar. Sabar itu pihak ketiga. Ibu menyakiti saya, ada orang ketiga, Ustaz sabar itu baru boleh. Wong ibu yang nyakitin aku kok ibu yang sabar. Itu sama kayak gini Bu. Suami ibu digodain pelakor, ibu marah. Terus pelakornya ngomong, sabar Mbak. Oh kutapak memang mulutmu ya. Sabar itu pihak ketiga. Gak jelas. Akhirnya Umar datang lapor kepada Nabi atas kelakuan anaknya. Siapa anaknya tadi? Ibn Umar. Mulai pintar sudah. Ya Bu. Nah ketika itu kata Nabi apa? Murhu fal yuraji'ha. Perintahkan dia untuk merujuk istrinya kembali. Ya perintahkan dia untuk merujuk istrinya kembali. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi pelajaran ya untuk kita bersama, sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kata-kata Nabi suruh dia merujuknya kembali, summa liyumsik hatta tatur, sampai dia suci tahan, summa tahid kemudian dia haid, summa tatur kemudian dia suci. Kemudian setelah dia suci, nah monggo mau dilanjutkan atau tidak. Kalau mau cerai baik-baik, kalau mau lanjut baik-baik. Fatilkal iddah allati amarallahu an tutalliqul nisa, maka itulah iddah yang diperintahkan Allah untuk menceraikan seorang wanita. Jadi maksudnya adalah bahwa wanita yang dalam kondisi haid kalau dicerai itu cerainya tidak sah. Tunggu sampai haidnya berhenti. Sampai haidnya berhenti baru tunggu sampai masa suci tiba. Ketika masa suci tiba, ya disitulah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baru silakan kalau memang mau cerai-cerai, kalau mau rujuk-rujuk. Begitu Bu. Ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi dalil larangan menceraikan wanita dalam kondisi haid.
Teman-teman yang dimuliakan Allah, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ya. Dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Monggo, silakan kita bisa cek. Dan tentang semua yang saya sampaikan tadi, setahu Ustaz hanya sebagian kecil aja dari pendapat Imam Ahmad yang mengingkarinya. Ya, tetapi pendapat yang lebih rajih tidak sedemikian. Baik. Kemudian berikutnya, disunahkan untuk menuntaskan masa suci yang kedua terlebih dahulu. Ya, disunahkan untuk menuntaskan masa suci yang kedua. Kan tadi kan pertama nyeraikan dalam kondisi haid, kemudian datang masa suci. Nah, masa suci ini Bu disunahkan, gitu maksudnya. Dianjurkan kalau bisa teman-teman itu ditunggu sampai masa sucinya berakhir, sampai ketemu haid lagi. Paham nggak maksudnya? Kan tadi disyaratkan masa suci tadi tidak digauli. Itu maksudnya apa? Disunahkan sampai menuntaskan masa suci berakhir. Maksudnya dalam masa suci ini siapa tahu suaminya tergoda untuk berhubungan kembali. Sehingga kalau berhubungan otomatis kan dia nggak bisa menceraikan istrinya. Paham? Sesuai dengan target yang tadi saya sampaikan, bahwa Islam itu selalu mencari cara gitu loh, gimana supaya cerai itu tidak terjadi. Ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pelajaran untuk kita bersama. Baik, itu tadi poin yang pertama Bu ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Pak Ustadz, bagaimana dengan wanita yang memang belum pernah digauli? Ya, wanita yang belum pernah digauli. Untuk wanita yang belum pernah digauli ternyata memiliki kekhususan boleh dicerai baik dalam kondisi haid maupun dalam kondisi suci. Ini khusus untuk wanita yang belum pernah digauli. Emang ada nikah belum digauli? Ya ada aja. Kayak itu Bu, kayak pernikahan mahasiswa itu loh Bu. Tahu? Pernikahan mahasiswa di mana biasanya tuh apa Bu? Biasanya mereka punya komitmen, sudah sama-sama jatuh cinta, kemana-mana berdua-duaan, daripada terjadi yang tidak diinginkan, akhirnya ya ada usulan nikah aja. Nah, bapak perempuannya nggak mau. Kenapa? Ini udah skripsi. Nanti kalau nikah malah yang ada hamil, udah hamil skripsinya terbengkalai, malah kuliahnya jadi sia-sia. Padahal tinggal sedikit lagi udah semester 7 misalnya, kurang 1 semester lagi. Nah, disitulah akhirnya ada komitmen, ya sudah nikahkan, tapi ada komitmen di belakang layar untuk tidak menggauli istrinya. Nah, ini yang seperti ini, apabila kemudian si suami menceraikan istri dalam kondisi haid, itu diperbolehkan. Ya, artinya ini menjadi pengecualian jatuhnya. Ya, artinya ini menjadi pengecualian, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kami mempertegas kembali, teman-teman yang dirahmati Allah, harusnya ya tidak boleh mestinya. Tapi kan kayak tadi yang Ustaz sudah sampaikannya, mau gimana lagi, memang keadaannya begitu. Ya, kalau belum pernah digauli berarti masa haidnya tidak memberikan pengaruh. Baik, itu tadi yang kedua. Maksudnya kedua itu kan tadi ada perempuan yang apa tadi namanya normal, ada perempuan yang belum pernah digauli. Nah, yang ketiga Pak Ustadz, bagaimana untuk perempuan yang tidak haid, contoh misalnya menopause. Ya, teman-teman yang dirahmati Allah, kebalikan dari tadi.
maka boleh menceraikan istrinya kapanpun, baik sudah digauli maupun belum digauli. Ya, baik sudah digauli maupun belum digauli. Misal contoh, ada perempuan yang memang menopause sudah nggak punya haid. Ini baru aja digauli tadi pagi, malamnya dicerai. Boleh Pak Ustadz? Boleh. Kenapa? Karena memang sudah tidak haid. Nah, itu berbeda Bu dengan kondisi, mohon maaf yang masih produktif haid itu nggak boleh. Kenapa? Karena harus menunggu. Andai kata ini suci nih, digauli, dicerai sekarang nggak boleh. Nunggu haid, nggak, nunggu suci lagi. Itu pun tadi sucinya disunahkan untuk dituntaskan lagi. Itu sunnah. Itu tujuannya lagi-lagi tadi supaya jangan cerai. Ya, karena efek cerai itu luar biasa. Saya dulu pernah baca hadis loh, bahwa ternyata ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah, bahwa ada setan itu punya kerajaan, kata Nabi. Istawa syaitan alal ma. Setan itu ada di atas kerajaannya dari air. Enggak tahu di mana itu, wallahu alam. Katanya ada yang mengatakan di segitiga Bermuda. Ibu tahu segitiga Bermuda? Itu lingkar tiga di antara 3 pulau. Enggak tahu di kawasan mana itu, Bu. Yang jelas di luar negeri ya. Hah? Pasifik itu bukan negara, maksudnya negara. Sudah terserah begitu lah modelnya. Enggak tahu juga saya. Tuh katanya setiap ada kendaraan lewat situ kayak tersedot hilang. Dan ketika disorot dari atas satelit, memang di 3 garis tadi itu lintang tuh di dalam kayak ada pusaran muara, pusaran air begitu, berbentuk mata. Dan mata tunggal itu kan simbol dari Dajjal. Nah, apakah yang jelas kerajaan setan di air itu pasti, saya berani memastikan itu. Karena Nabi yang bilang. Tapi kalau apakah tempatnya di segitiga Bermuda atau mungkin samping Melawai juga bisa. Ya kan Melawai juga laut kan? Di sana banyak setan. Oh iya, apalagi malam minggu. Banyak setan pacaran ya. Nah, jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi pembelajaran untuk kita bersama ya. Dari apa yang Ustaz jelaskan, dari apa yang Ustaz paparkan. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ala kulli hal, kami mempertegas kembali bahwa itulah setan berdiri di atas itu. Mereka nanti per akhir bulan ya, atau per waktu lah begitu ya, itu mereka dikumpulkan nanti. Nanti Raja Setan bilang gini, kamu sudah ngapain? Aku udah berbuat nyuruh orang berzina Tuhan. Kata Raja Setan, kecil. Kamu udah ngapain? Aku udah membuat orang berjudi Tuhan. Kecil. Kamu? Aku sudah membuat orang bercerai Tuhan. Kata Raja Setan, Fani masyaiton anta. Kamulah the best of the best setan. 2024 Setan Award. Ya, ibu mau dapat? We are the champions. Ya, nggak ngerti orang-orang, nggak gaul kok ya. Oh, ya. Itu lagu kemenangan tuh loh. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini tentu menjadi pembelajaran untuk kita bersama. Baik sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kami mempertegas kembali ya, dari apa yang Ustaz sampaikan
teman-teman, itu tadi poinnya. Ternyata setan tuh bangga banget sama sama setan yang membuat orang bercerai. Dan ternyata setelah check and cross check, ya alasannya ternyata ya begitu. Orang zina ya zina aja, orang judi ya judi aja. Orang bercerai, perhatiin. Satu, suaminya karena nggak punya istri, potensi berzinanya lebih tinggi. Istrinya karena nggak punya suami, cari nafkah yang haram. Jadilah mereka pelacur. Jadilah mereka orang-orang yang hidup dalam dunia gemerlap malam. Dan ini real, kami datang ke lokalisasi, kebanyakan korban perceraian. Kebanyakan, jarang yang dari perawan jadi pelacur itu jarang. Rata-rata korban perceraian. Kemudian yang ketiga, mohon maaf ibu-ibu anaknya. Saya datang ke Badan Anti Narkotika. Ya. Ibu-ibu mohon maaf, di BNN itu Ustadz datang ke sana, ada beberapa orang yang di bawah tuh kayak ada tahanan Bu, tapi sementara ya. Ustadz ngisi kajian di sana, Ustadz nasihati mereka, dan mereka rata-rata ternyata apa jawabannya? Masya Allah. Ibu yang berbahagia, semua disebabkan dari rumah tangga broken home. Emang betul itu, nggak salah Nabi bilang begitu loh. Padahal cerai itu mubah, zina itu haram, tapi ternyata ya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang seperti inilah yang menyebabkan orang melakukan perbuatan kemaksiatan. Baik ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Begitu Bu ya. Jadi saya ulangi lagi, untuk wanita normal, wanita yang bisa haid, berarti tidak boleh dicerai dalam kondisi haid, tidak boleh dicerai dalam kondisi suci yang sudah digauli. Untuk wanita yang belum pernah digauli, boleh dicerai kapanpun, walaupun dia haid ataupun tidak. Untuk wanita yang tidak pernah haid seperti menopause, maka boleh digauli walaupun dia belum maka boleh dicerai walaupun dia belum digauli. Seperti itu Bu kesimpulannya. Baik. Pak Ustadz, ya. Yang keempat, untuk wanita yang hamil, sama juga, boleh dicerai kapanpun. Boleh dicerai kapanpun, baik haid maupun tidak haid. Ya, otomatis wanita hamil nggak haid ya. Tapi siapa tahu terjadi, baik digauli maupun tidak digauli. Intinya wanita hamil juga sama, boleh dicerai kapan. Baik. Ini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu tadi yang disebut dengan talak sunni. Nah, kalau talak bid'ah ya kembali yang kayak tadi lagi, lawan katanya talak sunni, itu talak yang menyelisihi sunnah dan tidak mengikuti proses yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, apa hukum talak bid'ah? Hukumnya haram. Ulama sepakat, tidak ada perbedaan. Namanya juga bid'ah, haram. Nah, pertanyaannya, oke, tak haram, tapi talak ini sah apa enggak gitu. Kenapa ini perlu dibahas? Karena kalau ini talak sah, berarti nanti dihitung berikutnya. Jumlahnya tuh kehitung. Tapi kalau talak ini talak yang tidak sah, berarti andai kata dia merujuk, talak tadi nggak dihitung. Nah, menurut pendapat yang rajih, dan ini pendapat 4 madzhab, mengatakan talaknya haram tapi sah dan dihitung. Ini contoh nih, Ustadz punya istri dalam kondisi haid, aku cerai kamu. Habis itu tadi kan Ustadz diwajibkan untuk merujuk ya tadi ya, karena haram. Ustadz rujuk lagi. Setelah Ustadz rujuk, saya udah niatan mau cerai lagi. Aku cerai kamu. Nah, beberapa momen kemudian Ustadz rujuk lagi. Ini berarti yang kehitung 1 apa 2 tadi itu? 2. Karena sah. Jadi hati-hati. Talak bid'ah itu haram tapi sah. Dan di sini banyak orang yang gagal paham, dipikirnya talak bid'ah itu merupakan talak yang tidak sah. Dengan dalil kata mereka namanya haram, berarti ya tidak sah.
Dan ini mohon maaf ya dengan segala hormat ibu-ibu yang berbahagia, pendapat yang rajih adalah pendapat mayoritas ulama. Dan dasarnya tadi hadis Ibnu Umar tadi. Ibnu Umar tadi anaknya siapa? Umar. Yang menceraikan istrinya. Kemudian sama Nabi apa? Suruh dia merujuk. Loh, kalau kata-kata rujuk berarti kan harus cerai dulu. Ngerti enggak? Berarti cerai yang pertama tadi hukumnya sah dan terhitung. Karena kalau nggak sah nggak mungkin Nabi bilang rujuk, enggak. Paling harusnya Nabi bilang itu nggak boleh, itu batal, itu talaknya, balikan lagi. Tapi kan ada kata-kata rujuk, berarti menunjukkan memang di sini talaknya sah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Begitu. Teman-teman yang berbahagia. Pak Ustadz, apabila terjadi talak rojai, pertanyaannya apakah wajib dirujuk atau tidak? Kan tadi ada perintah rujuk, tapi wajib nggak? Wajib apa sunnah gitu? Menurut pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, hukumnya adalah sunnah. Menurut Imam Malik, hukumnya adalah wajib. Saya sih lebih sepakat dengan pendapat mayoritas ulama, tetapi mohon maaf ya, untuk berhati-hati sebenarnya lebih baik dirujuk saja. Itu sebagai momen untuk bertaubat kepada Allah. Iya Bu, kita mau taubat, dituntaskan masalahnya. Begitu, wallahu a'lam bishawab. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan hal itu berarti bab talak. Dengan ini teman-teman untuk pembagian sunni dan bid'ah, alhamdulillah sudah kita tuntaskan. Nanti untuk tema berikutnya masih sama, pembagian talak belum tuntas, nanti dari sisi yang lain. Talak munajjas, talak mu'allaq, takhir fit talak, mungkin tinggal satu pertemuan lagi. Setelah itu nanti kita akan keluar ke bab iddah insyaallah ya. Itu urutannya biar kita enggak bingung. Ini pembagian talak kok banyak banget, memang banyak. Tergantung ditinjau dari mana. Baik ibu-ibu, seperti biasa kita akan open sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab. Ya, baik berkaitan dengan tema maupun di luar dari tema. Silakan ibu-ibu. Silakan ibu-ibu yang mau bertanya. Ini ada edaran kertas, mungkin mau dicatat nomor pertanyaannya. Silakan. Di luar tema nggak apa-apa. Misalnya bab kurban kemarin apa boleh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya. Saya punya akun TikTok. Ya insya Allah. Bentar, punya apa tadi nggak dengar? Akun TikTok. Oh TikTok. Ntar udah follow nggak? Bukan belum follow. Nggak bisa, nggak dijawab kalau nggak di follow. Insya Allah tiap bulan dapat uang pulsa. Tapi ada teman lagi, ya orangnya ya gimana ya, Muslim ya agak-agak alim dikit gitu. Apa Muslim agak-agak alim itu? Temen, saya dikasih tahu itu Bu, kalau main TikTok itu haram bilang, tidak boleh bilang, apalagi kalau joget-joget bilang. Tapi kalau konten saya bukan joget-joget Pak Ustadz, masak, jogging. Ya insya Allah kalau ada rezeki saya sudah traktir temen. Gimana itu Pak Ustadz hukumnya? Bu, pisau itu menurut Ibu, jualan pisau misalnya itu halal apa haram Bu? Tidak. Ibu jawab aja, saya jualan pisau itu halal apa haram? Halal. Kalau dibuat membunuh? Haram. Kalau dibuat masak? Halal.
Itu sudah TikTok itu, Bu. Tergantung ibu gunakan untuk apa. Siapa yang bilang TikTok haram? Siapa? Saya mau tanya. Imam Sudes aja punya TikTok, Imam Masjidil Haram itu punya TikTok. Itu sudah Pak Ustaz. Gak usah marah-marah, kau diam aja. Ibu belum follow saya, soal saya agak emosi. Jadi ibu, itu tergantung. Kayak pisau tadi, kalau dibuat bunuh orang, dosa. Dibuat masakin suami, sunnah. Nah, jadi kalau ngomong TikTok haram, dia nggak ngerti wasilah. Ada kaidah gini, Bu. Lil wasail hukmul maqasid. Bahwa wasilah itu memiliki hukum sesuai dengan tujuan. Contoh, ibu-ibu yang berbahagia dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Andai kata ini saya bilang, ke atas ini wajib. Berarti wasilahnya dari bawah ke atas ada apa, Bu? Wajib. Ibu dari bawah ke atas ini loh, apa wasilahnya? Ya tangga lah, astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Wasilah itu cara. Ini kan ibu dari bawah. Andai kata saya gini kan, ibu-ibu pengajian wajib ke atas. Ini berarti ke atas hukumnya wajib. Wasilahnya ke atas apa tadi? Maka menyediakan tangga itu hukumnya wajib. Nah, Ustadz berdakwah hukumnya apa? Wajib. Pakai wasilah TikTok. Saya ceramah di sini 1 jam lebih nih, Bu. Di sini nih 1 jam lebih. Yang dengerin nggak lebih dari 30 orang. Sedangkan Ustadz ceramah di TikTok 5 menit. Postingan terakhir kemarin ditonton 1,3 juta orang. Paham maksudnya? Berarti dakwah wajib, wasilah untuk berdakwah namanya TikTok itu wasilah. Hukumnya adalah wajib. Nah, ibu tadi masak. Masak itu perkara mubah. Bahkan bisa jadi sunnah kalau niatnya untuk memasakkan suami. Ibu masak, perkara mubah. TikTok jadi wasilah, berarti TikToknya hukumnya apa? Baik, kita cukupi sekian dulu. Ibu ini bisa diajak mikir gak sih, Bu? Kan dakwah wajib. Berarti TikToknya wasilah berdakwah, berarti TikToknya hukumnya wajib. Ibu masak hukumnya sunnah. Nah, TikToknya wasilah untuk ngajarin orang masak, berarti hukumnya sunnah. Gitu loh maksudnya. Itu namanya lil wasail lahu hukmul maqasid. Bahwa wasilah itu punya hukum seperti tujuan. Tujuannya apa? Berarti wasilah menggunakan hukum tadi. Naik ke atas tadi Ustadz bilang wajib. Sedangkan ibu nggak bisa naik kecuali ada tangga. Berarti menyediakan tangga hukumnya wajib. Gitu. Berjoget-joget membuka aurat, goyang-goyang TikTok, hukumnya haram. Berarti TikTok wasilahnya menyebarkan joget-joget, hukumnya haram. Itu maksud. Begitu, jelas, Bu? Jadi boleh dilanjut Pak Ustaz? Ya tergantung kontennya apa. Kalau kontennya yang joget-joget tadi nggak boleh. Ya. Tapi kalau kontennya masak, ya nggak apa-apa, masakan mubah. Terima kasih Pak Ustaz. Jangan lupa like, share, and follow me. Ada yang lain? Satu lagi Pak Ustaz. Boleh. Temen tanya tentang kerajaan Ratu Roro Kidul itu memang betul nggak Pak Ustaz? Jadi gini, Bu, saya kasih tahu, Bu, ya. Apakah Nyi Roro Kidul itu ada? Lebih tepatnya saya menyebutnya apakah hantu itu ada? Saya bilang begini, hantu itu tidak ada, tapi ada. Bingung dia. Hantu itu tidak ada, nggak ada makhluk hantu. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepadaku. Berarti yang hidup di dunia ini cuma manusia sama jin. Hantu itu nggak ada tapi ada. Kenapa saya bilang ada? Karena itu sebenarnya bukan hantu, itu jin jahat yang ingin melemahkan, mendangkalkan akidah itu. Maka dia berbentuk seperti hantu. Dan hantu selalu memiliki wilayah titik ruang, memiliki area sendiri. Tidak ada
hantu yang menguasai semua. Contoh, hantu itu akan selalu bergantung pada di mana mitos itu berada. Bu, di Arab 5 tahun saya belum pernah ketemu suster ngesot. Serius. Yang ada onta ngesot, Bu. Ya. Karena kalau di Arab ada suster ngesot bukan takut. Orang Arab malah gini, wow, seksi men. Paham maksudnya? Ibu, di Eropa sana ada namanya vampir. Dracula. Coba Dracula ke BDS 2, bukan ditakuti malah gemes banget gitu. Dracula tuh ganteng-ganteng mukanya pakai jas. Ya. Gitu, Bu. Di Balikpapan ada namanya kuyang. Ibu pergi sana ke Jawa. Ada nggak di Jawa yang belum pernah ke Kalimantan, tanyain kuyang. Mana dia paham? Yang ada itu kuyang yang selesai makan. Ya, seperti itu. Jadi Nyi Roro Kidul pun sama. Dia hanya di daerah pantai utara Jawa. Di sini tidak ada istilah Nyi Roro Kidul. Jadi Nyi Roro Kidul itu dulu mitosnya ada tuan putri yang melarikan diri dan dia bunuh diri di sebuah bukit. Nah, disitulah jin mulai bermain. Cocok ini kita buat mitos namanya Nyi Roro Kidul. Makanya efek dari Nyi Roro Kidul itu ada, tapi bukan Nyi Roro Kidul yang sudah mati dulu itu bukan. Itu jin. Jin, kita percaya dengan jin, percayalah di Quran ada surah Al-Jin kok. Begitu, Bu, ya. Jadi Nyi Roro Kidul ada, tapi itu bukan Nyi Roro Kidul, itu jin yang menyerupai Nyi Roro Kidul. Dan kekuasaannya berdasarkan pada apa yang diyakini. Dah. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing aja Ustadz, ini gini, ada beberapa waktu yang lalu ada beberapa produk yang di blacklist atau dihindari penjualannya atau disarankan untuk kita tidak membeli. Contohnya aja yang saya KFC, karena dengan alasan sebagian dari hasil itu dibantu perang ya Ustaz. Terus bagaimana Ustaz untuk karyawan? Karena ada teman saya yang bingung, keluarganya kerja di produk tersebut. Baik. Bagaimana tindakannya Ustaz yang terbaik? Baik. Jadi begini, Bu, statement MUI melakukan boikot bukan mengharamkan. Ibu harus bedakan boikot dengan haram ya. Contoh, saya meyakini bahwa KFC itu halal. Sampai saat ini saya meyakini bahwa Pizza Hut itu halal. Gak boleh saya bilang haram. Haram, loh, mengharamkan perkara halal itu dosanya sama kayak menghalalkan perkara haram. Gak boleh sembarangan. Itu poinnya. Jadi meyakini halal. Tapi kalau ibu tanya, Ustadz makan kah? Saya bilang enggak. Saya bilang enggak. Mohon maaf Ustadz, kalau ada orang makan di sana apa Ustadz mengharamkan? Enggak. Tapi apa Ustadz kecewa? Iya. Saya mengecewakan. Mohon maaf Ibu, kenapa? Oh, promo 50%. Saya digratisin. Hak gak bohong saya. Ditelepon saya. Ustadz kalau mau makan sama keluarga datang ya. Itu saya tolak. Ibu diskon 50% kok malah makan, gimana? Nah, sehingga berangkat dari situ statusnya bukan haram, tapi menghindarinya lebih afdal. Sama kayak tadi, karyawan di perusahaan tadi enggak halal, lanjutin aja kerja di situ silakan. Tapi kalau memang ada pilihan yang lebih baik, paham ya? Kecuali kalau saudara ibu kerja di diskotik, wah langsung saya bilang haram Bu, keluar sekarang juga. Itu statement saya. Tapi kalau kerjanya itu tempat halal, tapi produknya pro Israel, kerjanya tetap halal. Tapi kalau nanti ya colek-colek nyari tempat yang lebih clear, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan. Paham ya? Siapa tadi? Ada tadi angkat tangan di sini? Oh sudah nggak ada, udah habis waktunya berarti. Baik, silakan. Assalamualaikum.
sebelum berhubungan itu kan sekarang ini misal di Sulawesi gitu, kalau ada yang menikah tapi belum berhubungan terus bercerai, laki-lakinya minta semua uangnya atau pemberiannya dikembalikan, itu gimana? Maksudnya mas kawin kan Bu? Iya. Nggak bisa, kalau sudah menikah mas kawin itu 50% cashback. Jadi misalnya mas kawinnya 10 juta, belum digauli, kemudian bercerai, 5 juta dikembalikan, bukan semua, enak aja. Kan sudah akad. Kecuali kalau belum akad, diminta lagi boleh. Misalnya belum akad, bercerai, bukan bercerai berarti, belum akad, berpisah. Ya berarti kemudian diminta lagi 10 juta utuh, boleh. Tapi kalau udah diakadin 5 juta. Kalau sudah berhubungan, walaupun cuma sekali aja, gugur, nggak bisa. Makanya kalau habis akad nikah itu langsung bilang sama anak perempuan, cepat-cepat berhubungan ya, biar tuntas, supaya clear. Nah itu kalau mas kawinnya uang, kalau mau kena ya lumayan, suami dapat atasan, yang perempuan dapat bawahan. Begitu, itu 50% Bu. Kalau belum berhubungan, itu mas kawinnya cashback 50%. Insya Allah ya, sedetail itu komisi. Baik, ibu yang berbahagia. Oh masih ada, Masya Allah, kertas. Ya kayak apa orang lain paham kalau nggak dibaca? Ya apa namanya saya sembunyikan. Ini pertanyaan apa? Ibu coba baca ini kalau bisa nih. Ibu lihat tulisannya. Tulisan opo ini. Pak Ustadz, ini nggak saya baca nama orangnya, rahasia. Pak Ustadz, saya mau bertanya, saya dan suami tidak tinggal serumah, tapi kami tidak bercerai dan berpisah. Hubungan kami baik-baik aja. Suami imannya tinggal di rumah kami yang lain. Mohon maaf, suami tidak memberi nafkah, saya juga tidak mengurus suami, tapi saya masih memberi nafkah batin. Hah? Apa sih? Saya suami tidak tinggal serumah, tapi saya memberi nafkah batin, terus ngasihnya di mana ini? Saya minta ikhlas suami. Apakah saya berdosa Pak Ustadz? Apakah cobaan demi cobaan akibat perbuatan saya kepada suami durhaka? Tidak paham saya bertanya. Cuman saya jawab berdasarkan yang saya pahami aja ya. Selama belum ada cerai, maka suami istri tetap suami istri. Gak berpisah. Selama-lamanya, forever. Selama belum ada kata cerai dari suami atau istri menggugat suami dengan bercerai. Kemudian hubungannya baik-baik aja ya. Ya berpisah tempat, kemudian hubungan baik-baik aja ya, monggo-monggo aja, gak ada masalah. Yang penting satu, suami masih nafkahin istri dan istri masih mau melayani jika suami memintanya. Karena ini dua-duanya ini dua kewajiban. Kalau ibu nggak serumah, tapi suami nggak nafkahin istri, ya suaminya haram, dosa itu. Atau istrinya digauli nggak mau, ya haram juga, dosa. Dan dalam kondisi begitu rekomendasi saya sih lebih baik bercerai. Lebih baik bercerai daripada menyimpan luka, menyimpan duri dalam luka. Nah, masalah apakah ini merupakan tindakan dosa? Tadi saya bilang kurang baik sebenarnya. Harusnya dituntaskan. Ada masalah apa kok sampai nggak mau serumah? Karena kalau kayak gitu aja, walaupun kondisi baik-baik aja, kan manusia itu ada batasnya. Pastilah ada godaan dan lain sebagainya. Jadi ujian itu menerpa. Apa ada masalah dengan masalah ini? Bisa jadi banget. Setelah ini terjadi, kalau ibu kayak dapat ujian aja, bisa jadi memang problemnya begitu Bu. Suami istri itu kalau dalam kondisi tidak baik-baik saja, itu ujian selalu datang, selalu tiba. Itu memang udah hukum alam ya. Jadi kalau menurut Ustadz, ini dituntasin aja. Suami istri tuntasin. Kalau memang mau balikan baik-baik. Kalau memang mau cerai baik-baik. Lo clear sudah enak. Jangan tanggung. Ya, kalau telur itu kalau mentah sekalian, matang sekalian. Kalau setengah matang itu gampang busuk. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, cukup Ibu ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita sambung lagi masih dalam bab cerai. Baru nanti berikutnya lagi masuk pada bab iddah, insyaallah. Kita cukupi dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hina fil mala'il a'la ila yaumiddin. Ighfir dhunubana wastur uyubana wa nawwir qulubana wa wajhana bi nuril iman. La tada' lana dhanban illa ghafarta wa la 'aiban illa satarta wa la hajatan illa adaita wa la hamman illa faradta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Warzuqna lahul mutaba'ati lahu dhahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian Muslimah Jabalus Salam pada hari ini. Semoga dapat menambah ilmu dan bermanfaat bagi kita semua.